Bapa kami yang di surga, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, Tuhan yang kami sanjung dan sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan anugerah yang tak terbatas itu, yang begitu berlimpah bagi kami, yang memberi kami kasih karunia hingga hari ini kami boleh bersekutu bersama, beribadah, memuji Tuhan dan makan minum dari firman Allah. Juga nanti akan ada acara pertanyaan pesta bona tahun ya Tuhan, dari Siana Moraitano Boru Bere Ibe Bere Se Bandung Raya. Kami mengundang Engkau dalam kemurahan kebajikan-Mu bagi kami. Turunlah, hadirlah di sini, sebab Engkau adalah Allah omnipresence. Engkau Allah yang maha kuasa, maha hadir di semua tempat. Hadirlah di tempat ini untuk menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami semua ya Tuhan diberkati berlimpah-limpah dalam damai sejahtera dan penuh sukacita dari sorga. Turunlah atas kami semua, menaungi dan memberkati kami. Dan apabila sebentar kami mendengarkan sabda-Mu, firman Tuhan yang hidup dan berkuasa itu, kami tahu Engkau akan mengenyangkan kami, membuat kami teguh kuat bersama-sama di dalam Tuhan, hingga kami boleh berjalan sehati sepikir, sejiwa, satu roh dan satu tujuan di dalam kasih setia yang tak terbatas daripada-Mu. Karena itu kami mohon belas kasih-Mu, bersabdalah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya Tuhan sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Menyambut dengan penuh kasih, shalom. Selamat hari Minggu Amanginang semua kita yang hadir di sini. Saya percaya setiap hari adalah harinya Tuhan, dan hari Minggu adalah harinya Tuhan, hari Sabat harinya Tuhan. Semua hari adalah harinya Tuhan. Dan di mana setiap orang bersekutu bersama, beribadah, memuji Tuhan, dan Tuhan hadir di situ. Pada hari ini tema kita sadar dan berjaga-jagalah, dengan subtema terambil dari bahasa Tapanuli Batak Toba, Tapakna Dorajomna Rimnitahi Dogogona. Saya akan membacakan untuk kita Bapak Ibu sekalian dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9, dan juga nanti dari Filipi pada pasal yang kedua ayat 3 sampai dengan yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau kita sepakat dengan firman Tuhan ini, kita katakan amin. Dahsyat. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah sebuah ayat yang terus diperdengarkan bagi semua orang Kristen, orang percaya. Sebab sebenarnya ini menunjuk kepada satu kesatuan yang Tuhan kehendaki, supaya kehendak Allah, tujuan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini terwujud, di mana setiap orang yang mau percaya kepada Dia diselamatkan dan masuk surga. Tetapi juga orang yang diselamatkan tersebut diberkati Tuhan. Mereka hidup mendapatkan anugerah yang begitu besar dalam perlindungan Tuhan. Mereka dicukupkan dengan semua kebutuhan keperluan mereka, dan sehat-sehat walafiat, dan serta panjang umur. Kita sepakat katakan amin. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, berkenaan dengan acara kita pada hari ini, ayat ini berbicara tentang sadar dan berjaga-jagalah. Sebenarnya kata sadar ini kalau kita lihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada 3 pengertian yang dia maksudkan di situ. Yang pertama adalah insaf.
Sadar berarti orang harus insaf. Insaf juga merasa dan tahu dan juga mengerti. Jadi ketika orang insaf berarti dia merasakan dan mengetahui dan juga mengerti. Nah, itu disebut bagian daripada sadar. Yang kedua, teringat kembali akan sesuatu yang tadinya dia ingat jadi tidak ingat. Jadi diingatkan kembali dan dia menjadi sadar, disebut siuman. Atau orang yang tadinya pingsan tidak sadar menjadi sadar, atau tadinya orang tidak memperhatikan sesuatu lagi tentang itu dan dikatakan sadarlah, maka dia menjadi ingat kembali. Oh ya, begitu. Nah, yang ketiga, pengertiannya adalah bangun. Jadi orang yang dari tidur dibangunkan, atau orang yang sedang mimpi atau ketakutan dan seterusnya, lalu dibangunkan, disadarkan, dan diinsafkan, lalu diperingatkan kepada dia. Nah, itu arti kata sadar. Jadi kalau ayat ini berbicara kepada kita Bapak Ibu sekalian tentang sadar, betapa pentingnya sebenarnya dia oleh Tuhan bagi kita untuk kita ingat, sadar. Oh, apa yang menjadi tujuan kita Bapak Ibu sekalian di dalam dunia ini? Apakah kita hanya ingin bersenang-senang mencari kebahagiaan, kesenangan duniawi saja? Atau memang ada sesuatu yang Tuhan berikan menjadi bagian daripada hidup kita? Apa yang menjadi tujuan dari kerajaan Allah bagi kita? Ini sangat penting. Jadi banyak orang tidak merasa bahwa kalau dia Kristen tidak penting rahasia sorga bagi dia. Karena dia anggap bahwa hidup di dunia ini adalah hidup yang harus dia nikmati saja tanpa memikirkan sorga. Nah, padahal Tuhan Yesus itu mengajarkan begini, ingatlah bahwa tujuan kita adalah sorga. Dan Yesus katakan, aku pergi kembali kepada Bapa, supaya kemana aku pergi kamu juga akan kubawa ke sana. Jadi tujuan yang sebenarnya adalah ke sana. Nah, sekarang kalau kita bekerja, kata Tuhan, kamu bekerja maka aku akan memberkati kamu. Ada jaminan dari Tuhan. Dia katakan pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang memberikan kamu hidup dan memberikannya secara berkelimpahan. Itu yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Meski banyak orang memahami itu berbeda-beda, terserah. Apa yang dia pahami maka terjadilah kepada dia. Tapi bagi saya, hidup berlimpah itu adalah hidup dalam kasih karunia, sehat walafiat, panjang umur, kita damai sejahtera, kita penuh sukacita, kita bisa berglori, kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita dengan sukacita, kita banyak teman, kita bisa beraktivitas, kita menjadi berkat bagi orang. Sepakat, katakan amin. Jadi hidup berlimpah-limpah itu adalah hidup yang bahagia, hidup yang disenangi oleh orang. Tetapi juga jangan lupa bahwa kita butuh duit, kita butuh uang. Maka uang kita pun, tabungan kita pun, rekening kita pun perlu diisi. Pendapatan per kapita kita itu perlu naik tiap bulan atau tiap tahun. Jadi kalau kita juga makmur dengan keuangan kita, maka kita juga bisa melaksanakan pesta pertanian seperti ini. Dan kita bisa membayar iuran-iuran kita, bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Alangkah naifnya nanti jikalau kita miskin terus, kita nggak bisa membayar, kita mengeluh terus, kita marah dan kita terus bersungut-sungut, dan itu tidak menjadi berkat. Maka Yesus katakan, aku datang memberkati dan memberi kamu hidup dan memberikannya secara berkelimpahan. Jaminan itu ada di dalam Yesus. Jadi saya tidak sepakat kalau ada orang berkata, kalau orang datang beribadah dan datang ke gereja, rajin ke gereja, maka dia akan miskin. No. Alkitab berkata di dalam Alkitab Kisah Para Rasul, setiap orang yang datang beribadah, mereka diberkati Tuhan berlimpah-limpah, dan apa yang mereka kerjakan dibuat Tuhan jadi. Sama seperti Ishak dalam kitab Kejadian itu berkata, ketika Ishak menabur maka dia diberkati oleh Tuhan. Dia menuai maka menabur pula dia, menuai pula juga, dan akhirnya dia menabur dan menabur, maka dia menuai dan menuai, maka dia kaya dan sangat kaya raya. Alkitab berkata bahwa Ishak yang kaya raya menjadi orang yang ternama pada masa itu. Dan saya percaya Siahaan Namorai Tano ini juga, atau juga Siahaan PPSD, Boru dan Bere Ibeberenya, semua adalah orang yang mau diberkati oleh Tuhan. Katakan amin.
Bapak Ibu sekalian, karena itu kata berjaga-jaga penting bagi kita untuk insaf dan untuk disadarkan kembali dan diingatkan kembali. Bangunlah, jangan santai, mari bergerak, mari berlari, bekerja, dan mari kita berbuat dan terus beraktivitas. Tuanglah potensimu untuk segala sesuatu, untuk bisa mengerjakan perkara-perkara besar selama kita masih hidup. Dan apabila tiba waktunya, sama seperti nyanyian-nyanyian yang begitu populer kita nyanyikan, kita tak berdaya lagi, maka hidup kita sudah menjadi berkat. Katakan amin. Ini yang penting bagi kita. Dan itu tujuan Tuhan bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu ketika dia berkata berjaga-jagalah, maka penting bagi kita sadar. Supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa ada lawan kita, si iblis, berjalan, berkeliling. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum dan untuk pergi mencari orang. Bukan singa mencari singa, bukan singa mencari banteng, bukan singa mencari domba, tapi dia mencari orang yang dapat ditelannya, siapa yang dapat dirusakkannya, siapa yang dapat dibunuhnya, siapa yang dapat dilawannya, saudaraku. Nah, karena itu peringatannya adalah lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan bukan hanya kita, saudara-saudaraku, tapi ada banyak orang. Nah, satu hari Tuhan berkata kepada kita, saudara, melalui Alkitab. Kalau saya baca di dalam kitab Tesalonika yang ditulis oleh Rasul Paulus, maka dia berkata di dalam kitab 2 Tesalonika pada pasal yang kedua, maka akan satu hari datang si pendurhaka. Si pendurhaka itu akan datang mendurhaka, membuat segala sesuatu kacau balau. Dan apa yang dikatakan di sini, si pendurhaka itu akan menyatakan dirinya kelak. Tapi sekarang dia memang sudah mulai bekerja, tapi masih ditahan. Siapa yang menahannya? Tuhan, Roh Kudus. Roh Kudus yang diberikan kepada kita masih menahan, memberikan perlindungan, pertolongan, kesembuhan, mujizat bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Allah mengasihi semua bangsa, suku-suku bangsa, dan dia memberikan kemampuan, kecerdasan kepada mereka untuk keluar dari persoalan dan masalah itu. Sehingga si pendurhaka itu belum bisa menyatakan dirinya. Itu artinya dia masih ditahan. Dan apabila yang menahan itu diangkat, maka pendurhaka akan mengerjakan kedurhakaan. Dalam hal ini juga peparan siahaan namorai tano boru bere ibe bere harus mempersiapkan diri menghadapi pendurhaka. Sebab ketika kita sudah siap mulai menghadapi COVID-19, maka akan datang lagi pandemi yang akan berat, yang bisa mengguncangkan dunia, hingga nanti muncul antikristus yang akan menguasai dunia, yang akan membuat tanda ke tangan dan ke dahi orang. Dan setiap orang yang tidak mau tanda itu diberikan di tangan dan di dahinya, maka mereka tidak bisa belanja. Sekarang pun orang kalau tidak disuntik dengan vaksin 1 dan 2 tidak boleh ke mall, tidak boleh naik pesawat. Bahkan sekarang kalau orang disuntik booster, orang tidak perlu disuap lagi. Saudara, ini akan datang satu masa, hanya sekarang belum. Maka siahaan namorai tano boru bere ibe bere juga harus mengerti ini. Kita tidak hanya pintar mencari duit, itu penting, tapi kita juga harus tahu bahwa ilmu pengetahuan dan tentang teologi kealahan harus juga kita tahu. Sebab Tuhan Yesus katakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu ada. Jikalau harta kita ada di surga, maka juga hati kita pasti ada di surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itu dia peringatkan di sini, lawan kita itu adalah iblis. Kenapa perlu berjaga-jaga? Karena ada iblis yang suka berusaha untuk merongrong kita, untuk mau menghancurkan kita, supaya terjadi perpecahan di antara kita. Oh, iblis tidak mau supaya kita ini bersatu. Oh, tidak mau. Masih ada yang membentangi kenapa kita bisa tetap bersatu. Doa Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pada pasal 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu adanya, ut omnes unum sin, supaya semua menjadi satu adanya, sama seperti engkau Bapa satu dengan aku dengan engkau,
demikianlah juga supaya semua mereka satu di dalam kita. Jadi masih ada yang membentengi kita, menaungi kita dengan sayap perlindungan nama Yesus Kristus yang membuat kita menjadi satu dan kuat. Dan iblis tak berdaya merongrong kita jikalau kita berada di dalam kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus itu penting bagi kita, tak terbatas bagi kita. Nah, sekali lagi, bagaimana caranya Allah mau bekerja bagi kita? Yaitu lewat firman-Nya. Nah, firman-Nya itulah yang menjadi rel bagi kita. Sehingga sama seperti kereta api yang kita lihat, dia tidak akan menyimpang ke kanan ke kiri. Dan jikalau dia menyimpang dari relnya, maka akan terjadi kecelakaan. Jikalau dia tidak berjalan pada waktu yang ditetapkan bagi dia, maka akan terjadi juga kecelakaan. Firman Tuhan adalah pelita dan suluh bagi kehidupan kita. Dialah yang menuntun langkah kita bagaikan rel yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, ada satu hal yang harus kita ingat, lawan kita adalah iblis. Jadi jikalau ada orang rupanya, jikalau ada orang yang tidak suka sama kita, atau mengata-ngatai kita, atau ngomongin kita, atau jelek-jelekin kita, Bapak Ibu, berarti bukan orang itu yang menjadi lawan kita, tapi lawan kita adalah iblis. Iblislah lawan kita yang sesungguhnya. Nah, karena itu dikatakan di sini di dalam kasus yang terjadi pada jemaat di Korintus, di dalam 1 Korintus 3 ayat pasal 3 ayat 3 dikatakan, karena kamu masih manusia duniawi. Nah, kata manusia duniawi inilah yang menginsafkan dan menyadarkan saya. Kitab Roma pada pasal yang ke-8 berkata, kedagingan itu membuat kita tidak berkenan kepada Allah. Jadi ketika dia menasehatkan jemaat di Korintus, oh ternyata kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan ada perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Mengapa ada perselisihan? Mengapa ada perpecahan? Mengapa ada pertengkaran? Mengapa tidak terjadi kesatuan? Itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi. Nah, karena itu dikatakan, jika aku berkata, jika ada orang berkata, atau sebagian dari teman kita berkata, aku adalah dari kelompok A, aku ada dari kelompok B. Lalu dia katakan, yang satu berkata, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus, dan aku dari golongan Kepas atau Petrus. Bagaimana bisa kamu bersatu? Bukankah itu menunjukkan bahwa kamu masih duniawi? Nah, karena itu sadarlah, berjaga-jagalah, bangunlah, insaflah, mengertilah. Kita ini tidak dari golongan-golongan mana, tapi ini kita satu di dalam Tuhan. Dan di pengumuman ini kita satu di paparan Siahana Moretano. Berjuang untuk Siahana Moretano. Satu hari kelak bisa saja muncul, karena Siahana Moretano itu begitu banyak. Lalu opo-opo banyak. Oh, yang satu berkata, saya tidak dikasih lagi jambar, tidak berbagi lagi jambar. Yang satu berkata, oh saya tidak Raja Parhata, saya tidak dikasih kesempatan. Mulailah kita akan memisah-misahkan diri. Dan itulah kodrat manusia. Tetapi Tuhan ingin mengatakan begini, jadilah kamu tetap satu. Bisa banyak, sebab itu mewujudkan, banyak itu mewujudkan firman Tuhan dalam diri kita. Bertambah banyaklah, beranak cuculah, penuhilah bumi. Dan kalau kita mandul, masalah. Sebenarnya Tuhan tidak membuat kita mandul, Dia membuat kita bertambah banyak. Penuhi bumi. Marpino pari mahamu, gohi hamu maportibion. Itulah berkat Tuhan. Ido pasu-pasu di debata tuhita. Alai Roma pamaretana markabe mehita bahanga sulit keuangan non noangina. Ya sudah, orang mengikuti karena orang tidak mau terlalu berjuang lagi. Kita lebih senang memakai kacamata yang bisa harga 100.000, lebih senang memakai harga 10 juta. Padahal caangnya sami mawon. Padahal untuk membiayai keluarga kita, anak kita 10 juta atau 9 juta atau berapa itu bisa digunakan untuk mereka. Ya sudah, kita ngikutin saja.
Saudaraku, ini menjadi penting bagi kita untuk menginsafkan dan menyadari. Nah, jikalau itu terjadi, maka manusia rentan atau terpengaruh, mudah dirongrong. Dan nah tua-tua katakan, unang titip di bumi, biarkan dia dilihat orang. Makin tinggi memang makin banyak guncangannya, tidak masalah. Kita ketika diingatkan, kuat, teguh, nggak apa-apa. Makin besar punguan Siahana Moretano ini, makin besar guncangannya. Anginnya makin, badainya kuat, makin banyak duitnya, makin guncang lagi. Waduh, ini banyak orang miskin, pusing lagi. Ya amangnya pengurus itu pusing ngurus uang, banyak duit, nggak ada duit. Aduh, pusingnya bukan main. Banyak duit, tambah pusing juga, saudaraku. Inilah hidup manusia. Nah, tetapi kita tidak mau tidak punya duit, kita harus punya uang. Bila perlu Siahana Moretano punya kantor di Jawa Barat. Wah, itu penting itu. Nah, bagaimana bisa terwujud itu namanya? Nah, ini penting. Sebab kalau tidak, Bapak Ibu sekalian, maka kita tidak akan menggapai rancangan Tuhan dalam diri kita. Itu sebabnya dia berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh, jangan ragu-ragu. Dan kita harus melawannya dengan prinsip persatuan dan kesatuan. Tapak nado rajom narim nitahi dogoguna. Kita harus membangun ini dengan kuat, mengakar di dalam tubuh punguan Siahana Moretano. Nah, jikalau ini bisa tertanam dan terbentuk, saya percaya ini akan naik bagaikan pohon beringin. Ya, yang suka dipakai oleh orang Batak menjadi simbolnya pohon beringin. Wah, sampai ada keluarga kita membuat nama anaknya si beringin, asa terberingin. Nah, itu bagus sekali. Bah, karena itu, di mana Tuhan berkata kepada kita, mulailah kita masuk kepada kebersamaan, tiada perpecahan. Mari kita masuk tapak nado rajom narim nitahi dogogona. Ini adalah kebersamaan atau nataridai, natar berengi. Itulah ketajaman kita dan kesehatian kita. Itulah kekuatan kita. Ini berarti bila kita menyatu, bila kita kompak, bila kita sehati sepikiran, bila kita satu tujuan, dan disitulah ditemukan ketajaman daripada kekuatan kita itu sendiri. Tidak mudah sih, tapi saya pikir inilah yang penting dibangun. Nah, jikalau itu bisa kita pikirkan dan kita bangun bersama di dalam Tuhan, saya berdoa, tidak semua orang bisa menerima kebajikan dan kemurahan. Ada orang kaya, Alkitab berkata, tetapi tidak diberikan kepadanya kuasa untuk menikmati kekayaan itu. Dia begitu kaya raya, tapi tidak bisa dia nikmati. Makan sedikit nasi, gulanya tinggi sekali. Sedikit makan sayuran, asam urat naik, sakit sekali. Uangnya banyak, pergi kemana-mana berobat, tidak bisa. Saya kemarin cerita di sini bagaimana Tuhan mengerjakan sebuah perkara besar atas orang yang bunuh diri dari halak kita, karena dia sejak muda minum minuman keras, merokok berat. Akhirnya, rusaklah badannya, rusaklah tubuhnya. Dokter katakan dia tuberkulosis akut, TBC, usus 12 jari hancur. Bayangin, karena dia peminum hebat, peminum minuman keras yang hebat. Hingga satu hari dia sudah pergi kemana-mana, uang sudah habis berobat, tidak bisa kata dokter, dan tidak ada obat. Pergi ke dukun, tambah dukun lagi, tambah mengikat, pembinasaan lagi. Hingga akhirnya dia suruh istrinya pergi dengan anak-anaknya, lalu dia minum baygon, bunuh diri. Dia bunuh diri, mati sudah. Dokter bilang dia bawa ke rumah sakit 1, rumah sakit 2, rumah sakit 3, di Al Ihsan terakhir. Dokternya bilang sudah mati, ini sudah meninggal. Tetapi karena putrinya berkata, papa saya harus hidup, dan saya tahu kuasa Tuhan bisa bekerja. Anak remaja, dia teriak-teriak, anak remaja, Tuhan tolong. Dan dia katakan, ibu gembala tolong, doakan papa saya tidak mau tidak punya papa, doakan papa saya. Bapak ibu saudara, cerita tangis seorang gadis yang begitu rindu dia harus punya papa. Dia tidak mau kehilangan papa, apalagi papanya masuk neraka karena bunuh diri minum baygon. Wow, itu membuat anak-anak Tuhan berdoa di situ. Gembala sidangnya berdoa di situ, pendetanya berdoa di situ.
Dokter katakan orang sudah mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masih berdoa, apalagi doanya ini teriak-teriak lagi. Akhirnya dia suruhlah seorang suster di pintu itu menjaga. Sementara pendetanya berdoa habis-habisan di situ. Berjuang karena putrinya terus berteriak-teriak berkata, Tuhan tolong. Oh ibu gembala, ibu pendeta tolong. Supaya papa saya hidup kembali. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka berdoa 1 jam, masuk 1,5 jam, muntahlah orang itu. Ketika dia muntah keluar, buas keluar. Baygon, bau baygon ada di dalam ruangan itu. Saudara-saudara, ketika dia muntah, susternya berkata, dokter, mayatnya hidup. Si dokter bilang, Manya. Iya dokter, muntah dia. Wah kalau gitu ambil cairan, kasih cairan, masukin cairan ke mulutnya, masukin. Dokter yang berkata sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sekarang dia berkata masukkan cairan. Dahsyat, ini orang Kristen luar biasa, dukunnya hebat. Begitulah orang kalau tidak mengenal Tuhan, katanya dukunnya hebat. Tuhan kita di atas segala dukun, di atas segala tabib, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak ibu, ada buktinya, ada orangnya, ada masih hidup sekarang, masih. Dia akhirnya bersaksi di gereja. Waktu saya ada di situ dia berkata, izin saya mau bersaksi dalam kebaktian seperti ini. Dia maju ke depan dan dia ambil mic, dia berkata, aku bukanlah, dia sebutkan namanya, enggak usah saya sebutkan namanya di sini. Kalau Bapak Ibu ingin tahu nanti saya bawa ke rumahnya. Saya bukan lagi yang lama, yang baru di dalam Tuhan. Dia bisa mengutip ayat dalam Alkitab karena ada mujizat dalam diri dia. Dan dia dibawa ke rumah sakit Immanuel, diperiksa. Tuberkulosis yang akut itu hilang. Usus 12 jari yang hancur itu normal kembali. Mujizat masih ada hingga sekarang. Katakan amin. Tepuk tangan dong bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi dialah segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Bayangin kalau dia ada di Siahaan Namoraitano. Bayangin kalau dia ada dalam keluarga kita. Bayangkanlah kalau dia hadir dalam rumah kita. Kita sering membuat pamflet di rumah kita. Kepala rumah tangga ini adalah Yesus Kristus. Tetapi sesungguhnya bukan Yesus kepala di situ. Kenapa? Buktinya berkelahi terus itu suami istri. Anak-anak berkelahi terus. Sampai nama nenek moyang dibawa-bawa. Nama orang tua dibawa-bawa, nama kakek dibawa-bawa. Padahal ada di situ pamflet, ada di situ tulisan yang bagus dan indah. Kepala rumah tangga ini adalah Yesus Kristus. Tetapi perkelahian selalu ada di dalam rumah itu. Bapak Ibu sekalian, mari kita melangkah dalam kesatuan dan kesatuan. Dan dengan demikian maka kita semua diberkati oleh Tuhan. Di pengumuman ini saya adalah boru, tapi tidak masalah. Di sini saya adalah hamba Tuhan. Saya berjuang untuk menyampaikan pesan Tuhan. Supaya apa? Semua umat Tuhan, maupun hula-hulaku, maupun teman boru, maupun semua dongat tubuh, nomor dongat tubuh, mar boru, hula-hula, mar bere, ibe bere, kita semua harus diberkati Tuhan. Jangan kita sia-siakan Yesus yang sudah berkorban bagi kita. Dia maha dahsyat, dia omnipresence, dia ada di semua tempat. Dalam kitab Wahyu dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega, aku yang tak berawal dan tak berakhir, aku yang tak bermula dan tak berujung. Yesus berfirman, akulah dia. Jadi Yesus yang kita sembah adalah Allah yang kita sembah. Itulah Tuhan. Maka Yesus katakan, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Barang siapa menerima aku, dia menerima Bapa. Barang siapa menolak aku, dia menolak Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Satu. Ini penting bagi kita. Karena itu kita simpulkan Bapak Ibu, marilah kita bersatu seperti yang diajarkan dalam Filipi pada pasal yang kedua. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, maka sukacitaku sempurna. Yang selanjutnya, jangan mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Oh, supaya saya dipuji-puji. Oh, janganlah.
kita sembunyikan semua. Semuanya karena Yesus, karena Tuhan saja.